ijazah ini, kami dari saya sebagai juru bicara Grip Jaya, juru bicara Pak Hercules dan Grip Jaya, ketua bidang komunikasi publik, saya ingin sampaikan bahwa Grip Jaya berkewajiban menjaga harkat martabat dari setiap kepala negara, mantan kepala negara, dan mantan wakil kepala negara. Nah, itu aja bahasanya. Kenapa? Karena kita diajarkan satu, dan kita ingin Indonesia emas itu diraih. Kita ingin program Hasta Cita Pak Prabowo itu didukung penuh. Jadi kalau urusan ijazah diutik-utik, itu nggak ranahnya di KPU, di Pak Prabowo Jokowi, itu adanya di KPU. Tanya KPU lah. KPU waktu dia mencalon wali kota, KPU Solo. Mencalon gubernur DKI, KPU DKI. Mencalon presiden, KPU RI. Ini seperti dendam yang tak berkesudahan. Terus kalau ini dinyatakan tidak benar ijazah lalu palsu, terus mau ngapain negara ini? Enggak, saya mau tanya, mau kemana di bawah? Kalian bisa kebayang nggak negara ini kayak apa kalau itu terbuka? Barternya gila-gilaan. Barternya gila-gilaan. Dan itu jelas bahwa semua produk-produk yang dilakukan atau diambil oleh Bapak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla, dengan Pak Ma'ruf Amin batal demi hukum. Iya dong. Yang paling ekstrim APBN yang digunakan. Menteri-menteri yang diangkat jadi ilegal. Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf 3 Matra, Laut, Darat, Udara, yang sudah kolonel jadi bintang 1, 2, 3 berarti mundur. Kombes jadi brigjen, irjen, komjen, jenderal, laksamana, pengangkatannya semua. Dan penunjukan dan pengangkatan Bapak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan artinya cacat demi hukum. Terus gimana kita ini? Lah itu tadi udah diberitahu oleh UGM Gajah Mada, mereka katakan itu sudah terdaftar. Terus mau ngapain lagi? Ya kayak saya kemarin udah diberitahu oleh pihak universitas, benar, dicek semuanya benar, clear. Terus apa masalah dengan urusan ini? Kan nggak ada. Makanya kita membuat seperti membuat kekacauan yang nggak berkesudahan. Dan orangnya siapa? Dan orangnya itu saja. Tapi kalau Jokowi atau mantan presiden sendiri tidak mewujudkan para demo kemarin, itu punya hak juga loh untuk mantan tidak mewujudkan keaslian ijazahnya sendiri. Begini, Pak Jokowi tidak punya kewajiban hukum. Tidak punya kewajiban hukum untuk menunjukkan ijazah dia kepada mereka. Sama dengan saya kemarin. Apa kewajiban? Maaf ya, Denis lah waktu itu, Evi Susanti lah, Samsul Caniago lah. Tidak ada satu pun yang punya hak itu. Tapi ketika saya di kepolisian, ya saya tunjukkan. Karena lapor mereka ke polisi. Periksa, cek semua. Baru datang ke kampus, periksa ini, periksa skripsi, periksa pembimbing, periksa dosen, periksa teman seangkatan. Selesai. Ini masalah jurusan dipersoalkan. Jurusan teknologi kehutanan belum ada zaman itu, saya nggak ngerti kalau itu, ya udah tanya sana. Bukan Pak Jokowinya yang didatangi ke rumahnya. Kan udah pergi ke Gajah Mada. Gajah Mada udah ngomong, dekan, wakil rektor. Terus kalau mereka udah ngomong terus nggak dipercaya. Kalau nggak percaya, tempuh jalur hukum. Bilang mereka melakukan keterangan palsu atau bersekongkol. Iya dong, bukan datang ke rumah Pak Jokowi. Yang kedua, kalau mereka tidak puas, mereka gugat KPU, cek apa masalah. Jadi gini, orang selama ini dipersepsikan, ingat ya, dipersepsikan, kenapa ya kok mantan presiden kita nggak akur dengan pendahulunya. Sejak dari
Pak Harto jatuh. Ingat ya, sejak Bung Karno jatuh dengan Pak Harto itu nggak baikan. Itu sejarah loh. Artinya seperti diasingkanlah dia. Yang kedua, Pak Harto lengser 1998. Tidak juga berbaikan dengan Habibie. Habibie lengser. Nah, ini yang tidak begitu kuat resistensi. Agak tenang dia. Masuk Gus Dur dengan Megawati udah perang. Sampai Gus Dur Megawati sampai meninggal Gus Dur enggak komunikasi. Megawati ke SBY 10 tahun tidak komunikasi. Benar gak? Oke. Pak Jokowi ke SBY itu pun tahunan baru komunikasi. Nah sekarang Pak Prabowo mau merubah itu. Dia berdayakan Pak Jokowi, dia berdayakan Pak SBY. Kan bagus. Diutus sekarang Pak Jokowi dengan Ignatius Jonan, dengan Menteri HAM kita Natalius Pigai untuk menghadiri pemakaman Paus Franciscus. Orang menggiring, kenapa kok Pak Prabowo nggak ketemu Mega? 6 bulan digiring, harusnya ketemu, udah ketemu. Nah sekarang Pak Jokowi yang dekat dengan Pak Prabowo lah disuruh supaya seperti berantem. Jadi maunya apa orang ini? Orang yang kawan mau dipisah-pisah, orang yang berlawan didorong-dorong biar berkawan. Ini menurut saya ada target di balik ini. Ini nggak baik. Ini nggak baik. Cukup ya, biar makan kita. Oke, siap.